Bisa ditambah, bisa dikurangi? Tidak bisa ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Atau mengimani sebagian aja. Iman kepada Allah, malaikat, tapi tidak mau kepada hati. Tidak boleh juga. Kemudian Islam, ya, Islam. Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu Islam ini istilahnya syariat. Berapa rukun Islam, Bu? 5 ya? Masih ingat? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih ibadah, ya, fikih ibadah ada. Misalnya fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih syahadat, fikih syahadat, fikih dakwah ya, ya. Ada fikih muamalat, bagaimana fikih jual beli, bagaimana fikih tentang riba, ya. Kata Sayyidina Umar, bagi pedagang yang mau masuk ke pasar harus belajar fikih riba dulu biar tidak makan riba misalnya. Dan fikih ini, Bu, berkembang terus. Ya, inilah yang fleksibel, ya. Berkembang terus sampai sekarang. Ada namanya fikih siasa atau fikih politik Islam, fikih tata negara Islam. Sekarang ada namanya fikih kepemimpinan. Tolong fokus sejenak di sini. Fikih kepemimpinan, Pak, ada. Jadi tidak ada agama di dunia ini yang mengatur orang masuk WC sampai masalah kepemimpinan kecuali Islam. Bu, tahu doa ngaca? Ngaca, bercermin. Ayo. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki, masuk masjid kaki, keluar kaki. Tapi coba perhatikan, orang masuk aja masjid, ya. Doa masuk WC, doa masuk masjid, doa keluar WC, doa keluar masjid, ya. Penting, ya. Ada namanya fikih tamkin, Pak. Penting sekali, tolong konsen. Fikih tamkin, kepemimpinan. Bu, jangan kira Islam tidak mengurusi masalah politik. Salah besar kita. Saya ulang, ya. Tolong dengar baik-baik. Berpolitik itu pilihan. Ingat, ya. Berpolitik pilihan. Apakah orang mau berpolitik atau tidak? Pilihan, Pak. Terserah. Tapi kita harus yakin kalau Islam ini mengurusi masalah politik. Loh, kok bisa? Masuk WC aja diurus? Setuju, Bu? Masuk WC aja diurus. Apalagi masalah kepemimpinan. Tolong dengar baik-baik. Di dalam Al-Quran secara jelas, gamblang, terang-terangan, Allah memberi syarat kepada calon pemimpin. Tolong dicatat ayatnya, Al-Baqarah 247. Al-Baqarah 247. Syarat kepemimpinan di dalam Islam, ini aturan Allah, ya, bukan saya. 2, gampang saja. Yang paling pintar, artinya pintar rohani, IQ-nya, ya. Jadinya yang paling pintar itu, ya, kalau kita bisa bahasakan minimal standar 2 bahasa dia tahu. Ayat ini, Pak, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, minimal. Kalau ada pemimpin tidak tahu 2 bahasa asing ini, memalukan.
Sungguh terlalu. Maaf Pak, betul Pak. Malu-maluin. Al-Quran jelas 247 surah Al-Baqarah. Paling pintar, artinya pintar rohaninya, IQ-nya. Kalau perlu bisa khutbah, ya. Betul Pak. Kalau kita mau bahas fikih tamkin ini, berjilid-jilid bukunya Pak. Ini baru satu ayat ini saya bahas. Yang kedua, Ibu, harus ganteng. Subhanallah, sempurnanya agama ini Pak. Jadi calon pemimpin itu harus pintar, paling bertakwa, paling takut kepada Allah, dan harus ganteng. Kebayang Bu? Enggak usah membayangkan, enggak usah membayangkan. Coba bayangkan, maaf, pemimpin kita paling tidak takut kepada Allah. Kemudian, maaf, bodinya jelek lagi. Waduh, kacau. Ini pemimpin Pak. Al-Quran jelas. Iya. Oke? Surah An-Nur ayat 55, Allah berjanji, ya, kepada orang beriman dan orang yang mengerjakan amal kebajikan akan diberikan kepemimpinan. Allah berjanji ya. Jadi tenang saja, tiap 100 tahun itu ada namanya perubahan besar. Dan memang jatuhnya 100 tahun itu tahun 2024. Bukan masalah kecil ini Pak. Makanya kita dikibuli masalah kepemimpinan. Contoh, jangan bicara masalah politik ya di dalam masjid ya. Nggak boleh itu. Ya orang belajar masuk WC aja boleh, masa? Mereka sudah yang pelajarinya. Di tempat ibadahnya, mereka, ini pilih pemimpin kita ini. Ada yang kenal Presiden Chechnya? Mungkin satu-satunya dalam sejarah seorang presiden sekaligus ulama. Kalau Presiden Chechnya sekarang, dia bukan ulama tapi orang taat. Sangat cinta kepada ulama, cinta kepada habaib. Ya. Memang kakeknya seorang presiden dan ulama. Jadi ulil amri yang dimaksud di dalam ayat itu adalah pemerintah yang ulama. Dulu begitu Pak. Jadi generasi emas itu begitu semua. Jadi dia yang pemimpin, dia yang qadi. Sangat tidak masuk akal pemimpin kita tidak sholat. Sangat gimana ya, pemimpin kita tidak bisa ngaji. Apa jadinya Pak? Ya. Pemimpin rumah tangga aja harus bisa sholat Pak. Ya. Ya, jadi di dalam 100 tahun itu pasti ada perubahan. Nah, ini Presiden Chechnya. Dia presiden, akhirnya dia yang membuat keputusan. Keluarlah aturan bagi pegawai negeri harus sholat berjamaah di masjid, harus. Kalau tidak, dipecat. Siapa yang bisa menggugat? Misalnya seorang presiden nanti harus taat kepada perintah Allah, misalnya membayar zakat harus wajib, bikin undang-undang Pak. Pak, Bu, asik kan? Harus malam Jumat itu salawatan bersama. Peraturan pemerintah, malam Jumat wajib yasinan malam Jumat dan wajib salawatan bersama. Enggak usah bicara dalil dulu ya, nanti saya akan bahas. Tahu dalilnya yasinan malam Jumat?
Man qara'a surat Yasin fi lailatul jumu'ah ghufira lahu. Siapa yang yasinan malam Jumat diampuni dosanya. Hadisnya dari Abi Hurairah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Bukan bid'ah. Saya bahas di sini. Subjek hukum Islam cuma 5, ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, boleh. Ulang, Bu. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah atau boleh. Tidak ada bid'ah, tidak ada. Yang membuat istilah bid'ah ini adalah orang Yahudi yang membunuh saudara kita di Palestina sekarang. Bu, baru sadar? Yang membuat istilah bid'ah ini adalah orang Yahudi yang membantai saudara kita di Palestina sekarang. Mereka membuat kelompok untuk mengacaukan Islam dari dalam dengan istilah bid'ah. Dari bid'ah inilah mengkafirkan. Dari mengkafirkan inilah membunuh saudaranya. Pernah dengar namanya ISIS? Mereka yang bikin, Pak. Baru apa? Pernah ada pertemuan yang diundang seluruh imam, ya. Waktu itu di Parepare, ya, Sulawesi Selatan. Yang bahas dalam pertemuan itu adalah Intel, ya, Intel dari Amerika, yang membahas paham radikal, bahaya paham radikal di Indonesia. Nah, jadi ada salah satu imam bertanya kepada saya, siapa sih mereka itu, ya? Dan kira-kira apa pembahasannya? Ya, nah, saya jelaskan. Kami kan belajar di Mesir, Bu, ya. Di Mesir kami pelajari aliran-aliran itu. Kenal Ustaz Somad? Ya, adik kelas saya, ya, 3 tahun, ya. 3 tahun di bawah, ya. Ketika beliau dicekal di Bali, saya yang gantikan 2018, ya. Sebelumnya saya undang untuk ceramah di Parepare, ya. Jadi saya bilang pasti yang dibahas ini tidak keluar dari 3. Ya, untuk mengenali paham radikal ini akhirnya melahirkan bom bunuh diri, ISIS, ya, dan tidak peduli dengan saudara kita di Palestina. Pasti mereka bilang, wah, nggak usah membantu Palestina, nggak usah. Pasti mereka, karena temannya yang membantai di Palestina. Oke, saya bilang tidak lepas dari 3. Yang pertama tabdi'i, membida'akan. Yang kedua takfiri, mengkafirkan. Yang ketiga tarhibi, membunuh, menghalalkan darah. Bahaya ini. Akhirnya melahirkan ISIS. Apa artinya ISIS, Bu? Bahasa Inggris, ya? Ya? ISIS artinya ikatan suami istri satu. Nah, jadi Islamik apa, ya? Negara Islam yang ada di Suriah, ya. Ya, itu kedok. Kedok. Ya, jadi dan saya lihat, ya, saya peneliti, saya keliling Indonesia, bahkan Asia Tenggara, dunia. Di mana ada kelompok ini pasti kacau. Bu, apakah kalau kita dituduh kafir, sakit hati ini? Bid'ah kamu, kafir kamu, masuk akal enggak? Orang yasinan langsung menjadi kafir. Yeah. Orang yasinan baca Al-Quran loh, dibilang bid'ah, dibilang kafir, masuk neraka, masuk akal enggak? Coba, bahayanya paham ini. Coba kita berlogika, Bu. Kok orang yasinan malam Jumat bid'ah, kafir, masuk neraka? Kok bisa gitu? Bagi saya nggak masuk akal gitu. Nggak usah bahasa
Bahas dalil dulu ya. Secara logika, orang ngaji itu Yasin Al-Quran enggak? Al-Quran kan? Orang ngaji kok bid'ah, kok kafir, kok masuk neraka? Siapa mereka? Siapa mereka? Apa saya bilang tadi? Buatan Yahudi Israel yang membantai saudara kita di Palestina. Jadi mereka membuat gerakan, ada taklim yang gerakannya cuma pengajian dan mengkafirkan, membid'ahkan. Itu ustaznya digaji itu $1.500 per bulan. Berapa itu? Sekitar 22 juta. Jadi ustaz mereka yang bid'ah, yang serem itu Pak, itu digaji satu bulannya 22 juta. Mereka pabrik uang Pak. Iya. Orang maulid kok bid'ah? Astagfirullah. Kok kafir? Kok masuk neraka? Digerogot Pak. Di markasnya saya pengajian tahun kemarin maulid ya. Di markasnya Pak. Jadi ada satu masjid mau dikuasai oleh mereka. Hati-hati. Cara untuk memblok pergerakan mereka adalah jangan kasih kesempatan. Itu aja. Kalau dikasih kesempatan, selesai. Karena mereka punya dana besar, punya pergerakan. Jadi mereka ini caranya, kalau dikasih kesempatan, sekali masuk langsung mengundang teman-temannya untuk hadir. Dibayar Pak. Makanya, kok langsung rame nih? Ini dari mana nih? Diundanglah teman-temannya. Makanya seakan-akan terkesan pengajiannya ramai, padahal bayaran Pak. Ya. Akhirnya saya masuk pengajian, alhamdulillah. Berjalan beberapa bulan, saya kembali cuci otak yang sudah diikut sama mereka. Akhirnya kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Awalnya saya masuk, padahal itu masjid pertama Ahlussunnah wal Jamaah. Awalnya itu masjid Bismillah, Pak, kunut. Sekarang tidak Pak, dikuasai oleh mereka Pak. Enggak ada yang berani bawa tasbih Pak. Waktu itu pas saya masuk, mulai perlahan pengajian saya. Tiba saatnya saya bawa bukunya Ibnu Taimiyah. Bukunya berjudul Iqtida' Shiratal Mustaqim, berbahasa Arab gundul, tebal. Di situ dijelaskan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa diberi pahala yang besar bagi orang yang bermaulid. Ada bukunya, anggaplah ini bukunya ya, saya bawa begini. Saya tantang mereka, ayo, siapa yang membid'ahkan maulid? Gurumu berfatwa merayakan maulid diberi pahala yang besar. Di dalam kitab ini, halaman 254. Saya hafal halamannya. Berarti kau ini murid durhaka kau ini. Akhirnya saya bilang, saya mau maulid di sini. Terserahlah kalau begitu. Akhirnya saya undang waktu itu penceramah dari Turki. Ada teman saya, satu taklim saya, sekarang tinggal di Jakarta. Saya undang, sudah fasih bahasa Indonesianya. Istrinya orang Palembang, S2-nya di Indonesia, fasih banget. Saya undang ceramah orang Turki. Ramai Pak. Berapa puluh tahun masjid itu dari awalnya bermaulid terus tidak bermaulid hampir 20 tahun Pak. Akhirnya saya masuk bermaulid sudah. Ya. Luar biasa Pak. Saya bilang, ayo silakan. Ini kitabnya. Baca. Bisa baca enggak? Masalahnya mereka baca kitab aja kagak. Sudah berani membid'ahkan. Padahal kaidah hukumnya tidak ada bid'ah di dalam Islam. Yang ada cuma 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, boleh. Dan mereka tidak bisa membedakan mana akidah,
mana syiar. Ya, contoh Bu, 10 berapa tambah berapa? 5 tambah 5 boleh, 6 tambah 4 boleh, 7 tambah 3 boleh, begitu. Masalah syiar ya. Mereka ini akidahnya 10 yang benar 5 tambah 5 saja. Yang lain kafir semua, yang lain salah semua. Kacau lah dunia ini, Pak. Betul, Pak? Harusnya 10 itu benar semuanya. Boleh semuanya, Pak. Karena itu cabang, furu'iyah namanya. Kalau yang pokok begini, 5 tambah 5 berapa Bu? 10, boleh 11? Atau 9? 9,5? Tidak boleh. Inilah masalah pokok. Mereka tidak bisa membedakannya. Ya. Penempatannya salah. Contoh tadi. Tadi saya musafir, Pak ya. Saya sekarang musafir, nggak boleh saya jadi imam. Ya. Tadi kan kunut ya? Betul. Mana yang benar, kunut atau tidak kunut? Bu? Mana yang benar, mana yang salah, yang kunut atau tidak kunut? Semuanya benar. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Ya? Jadi nggak usah berdebat masalah itu, Pak ya. Ya. Oke? Jadi kita harus bedakan mana pokok, mana cabang. Yang pokok ini itulah istilah haram di situ, boleh. Tapi ingat, sabiah hukum Islam tidak ada bid'ah ya. Ingat ya, tidak ada bid'ah. Iya, ada hadisnya Ustaz, memang. Tapi masuk akal enggak satu hadis membatalkan 100.000 hadis? Masuk akal enggak? Tidak mungkin. Kembali, siapa yang membuat kekacauan ini? Adalah orang Yahudi yang membunuh saudara kita di Palestina. Saya peneliti, Pak. Saya 9 tahun di Mesir, 2 tahun di Saudi. Saya pernah berada di negara radikal itu. Saya pernah ikut pengajiannya. Pernah saya. Saya kan peneliti, jadi saya harus tahu. Saya pernah meneliti tabligh 10 tahun. 10 tahun saya meneliti tabligh, Bu. Sampai saya terbang ke Pakistan. 6 bulan saya di Pakistan. Saya meneliti tabligh. Apa hasilnya? Tidak ada gerakan di dunia ini sebesar tabligh. Jamaah tabligh lah yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Inilah ahlus sunnah wal jamaah murni, jamaah tabligh. Siapa yang mau ini sharing? Boleh, kita sharing. Tapi dengan ilmiah, bukan dengan kebencian. Kalau mau yakin, silakan teliti. Silakan teliti, Pak. Teliti, silakan ikut. Anda keluar 3 hari, apa yang dibikin, apa yang diamalkan, keluar 40 hari, apa peneliti. Silakan teliti. Jangan cuma menuduh dengan fitnah, jangan. Berdosa saja, Pak. Kesimpulan dari penelitian saya, gerakan Islam terbesar di dunia jamaah tabligh. Tidak ada negara tidak ada jamaah tablighnya. Pasti ada. Di Israel pun jamaah tablighnya besar berkembang. Karena orang Yahudi takut sama jamaah tabligh. Apa kata mereka? Jangan ganggu jamaah yang bersurban itu. Kalau diganggu, Tuhannya Musa marah. Kebayang nggak markas tabligh besar di Israel, Pak? Di Perancis besar. Cuma yang kita lihat di sini, mantan preman ini. Saya waktu penelitian di Malaysia, Pak, yang jemput saya rata-rata jenderal, rata-rata profesor, semua jamaah tabligh. Waktu itu 8 ulama
meneliti. Ketua MUI Pelopo, Prof. Said, rektor Pak meneliti. 8 ulama waktu itu. Ada alumni Madinah, ada alumni Pakistan, saya alumni Mesir, itu meneliti. Di Malaysia itu rata-rata jamaah tabligh minimal doktor, orang kaya, tidak ada yang miskin. Cuma kebetulan di Indonesia, ya, yang kita lihat, tapi nggak bisa kita ukur. Yang merasa dirinya akademi, oke, silakan. Profesor banyak di sini. Yang merasa dirinya orang kaya, orang lebih kaya di sini. Iya. Saya pernah print markas tabligh seluruh dunia, sudah habis 1 rim, masih tercetak, Pak. Itu markasnya. Bawahnya masuk akal enggak? Di Israel ada markas tabligh. Satu-satunya pergerakan Islam yang boleh masuk di Israel cuma jamaah tabligh. Waktu pertemuan dunia di Prancis, itu saking banyaknya orang, diadakan di stadion, Pak, stadion bola. Wukuf, ya, wukuf Haji Akbar hari Jumat itu 5 jutaan. Pertemuan tabligh 14 juta. Coba, Pak. Dan itu laki-laki semua. Belum ikut istrinya. Jadi tidak ada tempat di dunia ini yang bisa memuat 14 juta, akhirnya dibagi 2, Pak, pertemuannya. Jadinya 7 juta, 7 juta. Coba. Saya peneliti, Pak, peneliti saya. Jadi enggak usahlah kita serang saudara kita yang betul-betul mengamalkan sunnah, ya. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana saudara kita di Palestina, bagaimana amalan kita bisa meningkat, Pak. Sampai jam berapa, ya? Ya, ini baru mukaddimah, ya. Ya, oke. Nah, kita sekarang ke inti ihsan. Apa, Bu? Ihsan. Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu akhlak, tasawuf, tarekat. Ya. Tapi kenapa bisa jadi serem? Contoh, jangan aku bertarekat, ah? Gila kau tuh. Ya memang, karena kata ulama, siapa yang bertarekat tanpa guru, pasti setan gurunya. Hati-hati. Satu-satunya ilmu yang harus digurui ketemu langsung adalah ilmu tarekat atau tasawuf. Saya juga meneliti kurang lebih 10 tahun. Ya. Dan sekarang alhamdulillah saya ketemu guru mursyid dan saya diberikan SK wewenang untuk mengijazahkan zikir. Cuma 10 menit, selesai. Bedanya zikir yang diijazahkan dengan tidak, Bapak Ibu pernah lihat di media ada orang berzikir kesurupan? Misalnya la ilaha illallah, oke, kesurupan? Masuk akal enggak orang mengucapkan la ilaha illallah kesurupan? Kenapa? Karena dia tidak berguru atau gurunya bukan guru. Nah, ini yang banyak sekali, Pak. Gurunya bukan guru. Makanya hati-hati. Bahkan level ustadz pun kalau belum ditalkin zikir bahaya. Makanya banyak ustadz yang kalau membahas tasawuf jago, tapi keluarkan fatwa yang aneh-aneh. Terakhir ini, Pak, di Sulawesi itu terkenal itu. Apa dia bilang? Menjonggo itu tidak berdosa, tapi masuk neraka. Apa-apaan ini? Kita telusuri, oh, ternyata ini ustaz, bukan alumni pondok. Berani sekali membahas tarekat, tasawuf. Dia sendiri tidak bertarekat. Jadinya komentator bola. Itu komentator bola, Pak. Wow, kalau komentar bola, ini Messi ini, Ronaldo ini goblok ini. Harusnya ditendang tadi itu, gol itu. Ya, komentator bola, Messi, Ronaldo dibodoh-bodohin, Pak. Tapi ketika dia disuruh main bola, bisa. Lari aja nggak bisa. Sama dengan orang yang membahas tarekat, alam malakutullah, dia tidak ditalkin, dia tidak bertarekat bersana, bahaya.
Akhirnya gitu. Masa dia bercanda agama? Coba, dia bilang menyogok itu halal, tidak berdosa, cuma masuk neraka. Apa-apaan? Di akhir zaman nanti orang bisa nikah sampai 50. Ya Allah. Gimana ceritanya? Kenapa? Karena dia belum ditalkin, Pak. Siapa yang kenal Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali ditalkin, Pak. Ditalkin artinya diijazahkan itu ilmu. Karena siapa orang yang belum ditalkin, meskipun sudah mengkhatamkan 1000 buku, tetap ilmunya tidak masuk ke dalam hatinya. Contoh. Jadi Imam Al-Ghazali dipanggil sama ibunya, orang tuanya, untuk mudik. Ya, ibunya sudah tua, rindu kepada anaknya, dipanggil Imam Al-Ghazali dan saudaranya. Jadi Imam Al-Ghazali waktu itu sudah profesor ya, orang alim, pengarang buku. Saudaranya ini orang biasa, tapi dia orang tarekat, Pak. Ya, Imam Al-Ghazali bukan tarekat, jadi penulis hebat. Udah ketemu dengan orang tuanya, ayo nak kita sholat ya. Maaf ya, di rumah aja dulu ya. Ibu sudah ini, saya pengen sekali ibu sholat berjamaah. Oke. Waktu itu ya Imam Al-Ghazali imam, yang makmum ibunya dengan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Ya. Karena Imam Al-Ghazali ini kan namanya kan Muhammad. Ya. Oke. Sholat, setelah sholat adiknya mengulang sholatnya. Mengulang. Maka Imam Al-Ghazali bertanya, kenapa kamu ulang sholat kamu? Tadi saya salah ya? Enggak kak, tadi waktu kakak imam saya lihat jubahmu berdarah. Hah? Kamu tembus ya? Benar. Saya tadi sholat tidak khusyuk. Kenapa? Tadi di kamar saya lagi menulis bab haid. Masih saya pikirkan di sholat saya. Luar biasa kamu, Dek. Di mana kamu berguru? Oh, enggak kak, guru saya orang biasa. Enggak, bawa saya ke gurumu. Ternyata adiknya orang tarekat. Dibawa ke gurunya. Nah, disinilah awal titik balik yang namanya Imam Al-Ghazali. Bawa ke gurunya. Ternyata gurunya tukang sol sepatu. Di sini ujiannya lagi kan? Jadi guru tarekat itu enggak harus profesor, Pak. Tapi orang yang sudah nyampe kepada Allah. Ya, dengan amalan ya. Misalnya orangnya 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Yang namanya mursyid yang sebenarnya. Tapi yang namanya ini nekat, enggak apa-apalah. Enggak apa-apa guru saya tukang sol sepatu, enggak apa-apa. Ya udah, janji ketemu besok. Datang ke rumah, kata gurunya ini, Anda kan ini ulama besar, saya ngajarin apa? Oh enggak guru, pokoknya saya mau berguru. Oke, di sini bukan belajar baca kitab, tapi buka hijab. Jadi bukan belajar buka kitab, buka hijab. Jadi tarekat itu buka hijab. Ya oke. Kamu, ujian kamu bersihkan halaman rumah saya. Nah, dibersihkan halaman rumahnya. Sudah bersih, sudah selesai guru. Apalagi tugas saya? Itu ada kotoran ya, tai manusia. Kamu bersihkan. Ya, Imam Ghazali cepat mengambil ini alat untuk pelapis tangan. Dilarang, jangan, nggak boleh. Ambil sendiri dengan tangan kamu. Wah, ujiannya lagi. Anggap apa? Pas mau diambil itu kotoran, anggaplah ini kotoran, langsung disuruh berhenti. Stop, selesai. Ujianmu sudah selesai. Pas gurunya bilang selesai, langsung terbukalah pintu langit, keluar cahaya, terbuka. Nah, setelah itu Imam Al-Ghazali
Uslah ke masjid di menara menulis buku yang sangat terkenal berjudul Ihya Ulumuddin. Seorang Imam Al-Ghazali pun ditalkin, Buya Hamka ditalkin, Gus Dur ditalkin. Kita siapa? Makanya siapapun orangnya, kalau tidak ditalkin, meskipun cara membahas tarekatnya kayak orang langit, tidak bakalan nyambung. Ada jamaahnya ya. Ustadz, terakhir ini saya sudah mulai pusing ini dengan ceramahnya Ustadz itu yang membahas tarekat itu. Padahal dianya bukan orang pondok, enggak bisa baca kitab. Tapi namanya jualan ya, maaf. Saya bilang, jangankan kamu yang pusing, dia pun pusing, enggak paham apa yang dia bicarakan. Karena tidak ditalkin. Jadi ditalkin itu ibaratnya dibuka pintu hati kita ya. Cuma 10 menit. Jadi yang mau ditalkin, silakan setelah kita isyrak nanti 10 menit saja. Ya. Tolong sediakan saja, karena saya enggak bawa buku ya. Sediakan saja pena sama kertas. Baik. Harusnya pakai papan tulis sih sebenarnya. Tapi gampang aja kok. Gampang aja. Ya. Jadi ini sesuatu yang dihilangkan. Siapa yang menghilangkan ilmu ini? Atau yang membuat bikin serem? Siapa? Siapa? Itu juga yang membantai saudara kita di Palestina. Itu juga. Apa mereka katakan? Itu ilmu tarekat bid'ah. Dia lagi. Maka siapa yang belajar tasawuf tarekat sesat. Padahal sebaliknya, kata Imam Malik, siapa yang bersyariat saja tapi tidak bertarekat, dia fasik. Tapi siapa yang bertarekat saja, berhakikat tapi tidak bersyariat, dia kafir. Contoh, banyak orang bertarekat tidak mau sholat. Bu, banyak? Kafir dia. Memang betul. Saya banyak temukan. Di sana itu ada satu tarekat memperjualbelikan ijazah surga. Mulai dari 3 juta sampai 40 juta. Kalau jamaahnya sudah beli ijazah surga, tidak sholat lagi selamanya. Aliran sesat. Jadi tarekat yang muktabarah yang boleh diikuti itu lebih 40 ya. Tarekat sesat itu lebih 100. Ayo Pak. Inti dari tarekat itu amalannya zikir. Zikirnya sama, cuma ada namanya penempatan. Nah, itulah yang membedakan. Nanti saya akan jelaskan setelah karena waktu habis. Maka kata Imam Malik, siapa yang bertarekat dan bersyariat, dialah yang berhakikat. Sempurna imannya. Jadi kembali ke urutannya tadi, sempurnanya iman seseorang itu manakala dia beriman, berislam dan bertarekat. Berihsan ya. Saya dulu waktu SD tahun 80-an itu masih ada pelajaran pendidikan budi pekerti. Dulu ya, dulu. Ada yang muda nggak di sini? Loh, senior saya sebenarnya. Betul Bu, betul ya? Saya SD itu tahun 83. Bu, Ustaz Somari itu adik kelas saya, 3 tahun di bawah, dan saya jauh lebih tua dari dia. Meskipun orang bilang Ustaz Somar lebih tua dari saya ya. Ya. Kalau saya jalan sama beliau, semua orang kira Ustaz Somar lebih tua dari saya. Saya lebih tua dari beliau ya. Kalau umur lebih tua 2 tahun saya. Ya, tapi beliau orang hebat ya, senang saya.
punya adik yang mantap. Cuma beliau belum juga menentukan mengambil keputusan talqin zikir. Semoga suatu saat nanti beliau. Tapi beliau sudah bersuluk, sudah bertabarruk, bersuluk di Riau, di Tarekat Naqsyabandi, itu berzikir di dalam kelambu. 1 minggu ya, beliau pernah ceramahkan itu. Bagus. Nah, yang ini yang bahaya ini, yang membahas tarekat, dia tidak bertarekat. Gimana ceritanya? Ya enggak masuk akal gitu. Nah, makanya ujung-ujungnya ngelantur itu. Ya. Kemudian amalan dari tarekat itu adalah zikir ya, zikir. Nah, jadi saya bahas dulu garis besarnya. Di dalam tarekat itu zikirnya 2. Ada yang keras, ada yang lembut dalam hati. Ya. Yang saya ngambil ini, ngambil dua-duanya. Ada yang keras dipakai, yang lembut itu dipakai 24 jam. Jadi komplit. Yang keras itu sama bacaannya, la ilaha illallah. Kata Rasulullah, siapa yang berzikir la ilaha illallah dengan keras, ya, maka 4.000 dosanya diampuni. Kata ahli bid'ah ini, bid'ah itu berzikir itu keras itu bid'ah. Saya bilang, kamu yang bid'ah, otakmu yang bid'ah. Tidak ada dalilnya itu berzikir setelah sholat keras itu. Saya bilang, kamu ini kalau tidak temukan dalilnya langsung bilang tidak ada. Cari dulu. Itu masalahnya mereka itu. Kalau tidak tahu dalilnya langsung bilang tidak ada, langsung bilang bid'ah. Itu masalahnya. Mau tahu gak dalil berzikir suara keras setelah sholat? Nah, tolong perhatikan. Surah An-Nisa ayat 103. Catat Bu, hafal. An-Nisa 103. Dalil berzikir setelah sholat. Faiza qadaytumus sholata fazkurullah. Jika engkau telah melaksanakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Ayat. Berarti imma sunnah, imma wajib, atau boleh. 3 hukumnya. Bid'ah, ingat tidak ada istilah bid'ah di sini. Coba Bu. Mereka setelah sholat langsung kabur ya. Takut sekali dengan zikir. Orang Islam takut dengan zikir, gimana itu Pak? Ya. Hadisnya, tolong. Hadis riwayat Bukhari. 5 menit lagi. Hadis riwayat Bukhari. Lafaz hadisnya, anna rafas sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berzikir dengan suara keras, ya, itu ada atau dilakukan di zaman Rasulullah. Ibnu Abbas pernah terlambat. Jadi sahabat terlambat itu jadi hukum ya. Apa kata Ibnu Abbas? Saya tahu diri saya terlambat sholat karena saya sudah mendengar Rasulullah berzikir. Misalnya Rasulullah berzikir ya, gini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibnu Abbas dengar di ujung pintu sana. Ibu yang paling belakang dengar nggak? La ilaha illallah. Dengar? Keras? Iyalah dengar. Tidak pakai mic. Dulu Rasulullah tidak pakai mic. Ibnu Abbas katakan, saya tahu kalau saya terlambat karena sudah mendengar Rasulullah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bid'ah? Otakmu yang bid'ah. Beleng.
beleng-beleng, kata Ustaz Dasar. Coba. Jadi zikir di dalam tarekat itu nanti saya ajarkan. Kalau yang mau gratis. Ada 2, zikir dengan keras. Dalilnya banyak ya. Salah satunya berzikir keras itu menghancurkan dosa 4.000. Hadisnya sahih. Adakah orang yang bisa melakukan dosa 1 hari 4.000? Tidak ada. 1.000 Bu? 1.000? Enggak ada. 100? 1 hari 1 malam cuma 24 jam Pak. Sekali kita ucapkan La ilaha illallah dengan yakin, bersanad ya, berguru, 4.000 dosa diampuni. Kalau tanpa guru dapat pahala saja, dan masih banyak keutamaannya selainnya. Kemudian zikir yang kedua, zikir rahasia hati. Ya, salah satu yang sudah ditalkin zikir itu adalah Pak Soeharto, Presiden Soeharto. Kita mengulang sejarah tahun 98 ketika disuruh turun. Ada yang ingat gak Pak Harto gimana cara pemimpinnya? Tegas ya. Siapa yang menyinggungnya, siapa yang menyinggung beliau itu, misalnya malam hari, pagi hari sudah hilang. Ketika Pak Harto disuruh turun, padahal waktu itu bisa aja dikibuli, padahal aman, bisa aja. Sekiranya Pak Harto mau bertahan, bisa Pak, saya yakin. Dia yang jenderal. Pak Wiranto bilang, Pak, ini kondisi negara kacau ini Pak. Turun Pak, iya saya turun. Ada apa dengan Soeharto? Karena Pak Harto sudah bertarekat waktu itu Pak. Sudah ditakin zikir, hatinya sudah jalan. Makanya terakhir Soeharto itu jadi wali Pak. Dia husnul khatimah terakhir itu. Karena ditalkin Pak. Berguru. Kan banyak Bapak lebih tahulah ya, yang lebih tua dari saya, lebih tahulah siapa Pak Harto itu. Terakhir itu jadi wali Pak. Gus Dur juga ditalkin dengan orang yang sama. Nah, dari situlah kami mengambil sanad ya, saya pribadi mengambil sanad, saya langsung terbang ke Jawa dan saya diwakilkan. Jadi saya bisa ajarkan zikir ini bersanad nyambung kepada Rasulullah cukup 10 menit. Setelah kita salat isyraq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.